Selamat datang di channel Net Gadget. Yang belum nonton video A21S ini, sebelum video ini tentunya, linknya ada di atas atau ada di deskripsi ya. Karena ada informasi yang nggak ada di video ini. Jadi tonton dulu video sebelumnya tentang A21S ini. Yang mau beli HP secondnya Net Gadget bisa follow Instagramnya IX Gadget ya, karena saya update-nya di Instagram tersebut termasuk HP yang mau dibahas sekarang. Jadi langsung aja follow Instagramnya IX Gadget. Karena ada beberapa perbedaan dibanding Samsung yang lainnya, si A21S ini, kita akan bahas apa aja kurang dan lebihnya Samsung A21S ini. Kita mulai dari kurangnya dulu ya. Kurangnya yang sangat ketara tuh di A21S ini ada di bagian layarnya. Karena layar A21S ini saturasinya tuh agak pucat ya dibanding Samsung seri A yang lainnya. Mungkin karena si layarnya itu dia pakai PLS ya, atau mungkin juga Samsung emang nyetingnya kayak gini ya saturasinya. Tapi si Samsung A21S ini pakai tipe layar PLS TFT. Kalau kalian lihat di GSM Arena, dia tuh bilang kalau layar si A21S ini pakai PLS IPS. Tapi saya lihat di webnya Samsung sendiri, layar A21S ini jelas pakai TFT ya, PLS TFT. Jadi kalian harus percaya dari webnya si Samsung ini. Next, kekurangan yang selanjutnya tuh ada di bagian SoC-nya ya. Jadi si Samsung A21S ini emang nggak diperuntukkan untuk main game-game berat ya, kayak COD Mobile atau PUBG Mobile ya. Tapi kalau kalian mau main game tersebut masih bisa di Samsung A21S ini. Jadi si Samsung A21S ini pakai SoC terbarunya Samsung, Exynos 850. SoC tersebut itu baru dipakai di Samsung A21S ini ya. Jadi belum dipakai di Samsung yang lainnya. SoC tersebut akan dipakai di Samsung entry level, katanya Samsung sih gitu ya. Jadi SoC terbaru ini akan disematkan di HP entry levelnya Samsung. Tapi se-entry levelnya Samsung SoC-nya tersebut itu skor Antutunya tuh lumayan juga ya. Skornya tuh 100.000 lebih dikit. Jadi kalau dijejerin sama SoC-nya Snapdragon mungkin ada di bagian atau di jajaran Snapdragon seri 600-an. Kekurangan yang terakhir tuh ada di bagian harganya ya. Jadi kalau kalian kaum mending ini, jelas ini nggak bisa dimending-mendingin. Kalau kalian pengen yang spek lumayan tapi harganya murah, ya jelas jangan beli Samsung A21S ini ya, karena harganya di atas 2 juta. Jadi cukup mahal di kelas semi entry level mungkin ya. Itu aja paling kekurangan dari Samsung A21S yang sangat ketara. Kalau masih ada yang kurang, kekurangan dari Samsung A21S ini bisa tambahkan di kolom komentar. Langsung kita lanjut ke kelebihannya Samsung A21S ini. Kelebihan yang pertama di Samsung A21S ini tentu ada di bagian desain dan build quality-nya, karena desain dan build quality-nya itu turunan dari Samsung seri A di atasnya ya. Bahkan si A21S ini dimensinya mirip si A71, jadi sangat besar ya si A21S ini dibanding A31 atau A51. Jadi kalau kalian uangnya kurang memadai untuk beli A71 atau AA yang di atasnya,
bisa beli si Samsung A21s ini ya. Harganya cukup terjangkau tapi desainnya tuh mirip di seri A yang di atasnya. Next, kelebihan yang selanjutnya tuh ada di bagian kameranya ya. Karena si Samsung A21s ini kameranya turunan dari Samsung di atasnya. Kamera utamanya 48 megapiksel sama kayak Samsung seri A31, A51 bahkan A71 ya. Resolusinya yang kamera utamanya sama. Untuk ultrawide-nya itu si Samsung A21s ini sama kayak Samsung A31. Resolusinya 8 megapiksel. Yang berbeda tuh ada di kamera deep sensor dan kamera makronya karena hanya memiliki resolusi 2 megapiksel. Untuk hasilnya sih sekelas semi entry level di A21s ini hasilnya cukup bagus ya, karena emang kamera utamanya sama kayak si Samsung seri di atasnya. Untuk kamera depannya sih biasa aja. Lanjut ke bagian baterai. Jadi si Samsung A21s ini diuntungkan juga di bagian baterainya ya. Jadi baterainya 5000 mAh, fast charging 15 watt sama kayak yang lainnya ya. Yang lainnya juga fast chargingnya cuma 15 watt ya. Si Samsung A21s ini USB-nya juga udah USB Type-C, dan lagi SoC-nya yang terbaru tadi itu Exynos 850 itu udah fabrikasi 8 nanometer. Jadi untuk kehematan baterainya itu sangat hemat dibanding seri A yang di atasnya bahkan ya. Jadi si Samsung A21 ini menguntungkan di bagian kehematan baterainya. Nah, itu tadi kelebihan yang sangat ketara di Samsung A21s ini. Kalau ada kelebihan yang lainnya juga mungkin bisa di kolom komentar ya, bisa ditambahin di kolom komentar. Untuk perintilan kecilnya sih standar ya, ada fingerprint di belakang, terus ada face unlock. Oh iya, si Samsung A21s ini jelas gak ada NFC ya, dan kalau kalian beli baru belum mendapatkan jelly case-nya atau soft case-nya. Jadi kalian harus beli case terpisah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan juga bantu di subscribe dulu.